Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi washabbihi wa man ihtada amma ba'du. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bersama-sama selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk menunaikan salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim seperti biasa. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Semoga di akhirat kelak kita menjadi diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba sama-sama belajar mengenai apa itu qada dan qadar, atau yang dikenal dengan sebutan takdir. Ini karena ini ada pertanyaan dari Pak Tatang waktu itu ya. Maka hari ini coba saya bawakan mengenai topik ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Jadi ada dua istilah yang dikenal dalam Islam oleh para ulama yang disebut dengan qada dan juga qadar. Apa itu qada? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, ini ada satu ayat dari surat Ali Imran ayat ke-47. Di akhir ayat 47 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jadi apabila Allah berkehendak terhadap sesuatu, maka dia akan cukup katakan kun, jadilah, fayakun, maka apa yang dikehendaki oleh Allah tersebut tentu saja akan terjadi. Tapi bagaimana proses terjadinya hal tersebut? Di dalam ayat tadi kata kun itu merupakan sebuah kalimat perintah. Jadi, jadilah kun, tapi diikuti dengan sebuah kalimat kita sebut dalam bahasa Arab sebagai fi'il mudhari, sesuatu yang berjalan atau berproses. Jadi bukan kun fakana. Kalau dikatakan kun fakana, maka jadinya tiba-tiba blek gitu, dari nggak ada jadi ada. Nah, itu kun fakana. Tapi karena kun fayakun. Fayakun itu merupakan fi'il mudhari yang di situ tersirat sebuah proses. Jadi Allah kalau pengen sesuatu kun fayakun, maka ada proses di situ yang terjadi. Proses berjalan sedikit demi sedikit, akhirnya terjadilah apa yang dikatakan oleh Allah. Bukan Allah tidak bisa membuat kun fakana, tapi Allah menginginkan ada proses di situ yang bisa dipelajari, yang bisa diteliti dan dimanfaatkan oleh manusia, oleh kita, supaya kita mau berpikir, mau berusaha. Oke, sebelum kita lebih jauh membahas itu, kita bayangkan dahulu entah zaman kapan, Allah masih sendirian, nggak ada apapun, nggak ada makhluknya, nggak ada malaikat, kan? Nggak ada surga, nggak ada neraka, nggak ada arsy. Allah sendirian, betul-betul sendiri di dalam keabadiannya, nah, di dalam kesendiriannya. Kira-kira di saat Allah sendiri itu ada pertanyaan, kok bisa ada Allah? Nah itu deh.
Terus kok bisa, kita kan bertanya, kok bisa ada Allah gitu kan. Makanya para ulama dahulu mengajarkan tentang sifat Allah. Yang pertama kita harus kenal adalah sifat wujud. Wujud itu artinya ya Allah harus ada. Kenapa Allah harus ada? Karena kita semua ada, jagat raya ini semua ada. Kalau kita ada, tidak mungkin kita berasal dari ketiadaan. Dari yang tadinya nggak ada menjadi ada, nggak mungkin. Adanya sesuatu pasti ada yang mengadakan gitu. Tidak mungkin sesuatu itu ada yang berasal dari ketiadaan. Atau tidak mungkin sesuatu itu ada kalau tidak ada yang mengadakan gitu. Kalimatnya muter-muter. Memang kalau ilmu kalam kalimat itu begitu muter-muter. Jadi Allah itu ada sehingga kita ini semua ada. Kalau Allah tidak ada, ya kita tidak akan ada. Karena kita ada yang mengadakan. Makanya sifat pertama para ulama dahulu mengajarkan kepada kita bahwa kita harus meyakini Allah itu ada atau wujud. Sejak kapan adanya Allah? Dijawab oleh sifat berikutnya, yaitu qidam. Artinya terdahulu, udah dari sononya ada. Sampai kapan adanya? Dijawab lagi oleh sifat berikutnya, yaitu baqo. Artinya kekal. Jadi Allah itu harus wujud sejak dahulu qidam sampai selamanya kekal atau baqo. Nah, kok keren amat ya, dari dulu ada sampai selama-lamanya. Seperti apa sih rupanya Allah itu wujudnya? Dijawab lagi oleh sifat berikutnya, qiyamuhu binafsihi. Mukhalafatu lil hawadits. Allah itu berbeda dengan barang yang baru atau dengan ciptaannya. Laisa kamitslihi syai'un. Al-Qur'an gitu, tidak ada sesuatu pun yang serupa. Jangankan sama, serupa aja tidak. Atau walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyamainya atau setara dengannya. Mukhalafatu lil hawadits. Lantas Allah masa sendirian, emang nggak ada temennya? Ya kan? Nggak ada. Makanya dijawab lagi oleh sifat berikutnya, qiyamuhu binafsihi. Allah betul-betul sendirian. Tidak butuh siapapun, tidak butuh dengan apapun. Apakah ada yang yang seperti Allah? Nggak ada. Makanya Allah juga punya sifat namanya wahdaniyat atau esa. Hanya satu Allah. Karena Allah lebih dari satu. Bisa ramai itu kan perang gitu kan. Yang satu pengen hujan, yang satunya jangan. Yang satu pengennya terbit dari barat, yang satu pengen terbit dari timur mataharinya. Nah, berantem nih antara Allah dengan Allah, itu nggak mungkin. Karena kalau yang nanti perang ini berantem ada yang kalah itu berarti bukan Allah. Itulah sebabnya Allah itu harus satu, nggak ada niat. Jadi Allah yang begitu hebatnya, dari nggak ada awal, nggak ada akhir, nggak ada yang sama dengannya, dan hanya satu-satunya. Lantas bagaimana gitu? Khususnya Allah yang memang satu-satunya ini, yang begitu hebat itu, dia maha berkuasa tentang segala sesuatu. Makanya sifat berikutnya adalah kudrat. Kudrat itu maha berkuasa. Dia mau ngapain aja, mau bikin apapun, ya dia mampu karena dia maha berkuasa. Bagaimana kekuasaan Allah itu Allah wujudkan? Tentu saja Allah punya kehendak. Maka sifat berikutnya adalah iradat. Itu Allah berkehendak. Bagaimana Allah mewujudkan kehendaknya supaya yang Allah inginkan itu terjadi? Sifat berikutnya adalah ilmu. Allah punya pengetahuan yang tidak terbatas. Nah, dengan ilmu itulah Allah berkehendak, Allah maha berkuasa untuk apapun membuat yang dia inginkan. Kira-kira nih saat Allah sendirian ngapain ya? Enaknya ngapain nih? Nah gitu kira-kira ngapain Panto? Allah sendirian nih, nggak ada semua makhluk-makhluknya belum ada diciptakan. Ngapain ya kira-kira? Mau ngapain dulu? Ada yang tahu nggak? Hah? Nah bikin apa nih gitu kan? Jadi ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam Sahih Abu Dawud nomor hadis 3933 dan Tirmidzi nomor hadis 2155.
Sini Rasulullah menceritakan inna awwala syai'in khalaqahullahu ta'ala al-qalam. Sesungguhnya makhluk yang Allah ciptakan pertama kali itu adalah pena. Kok pena gitu? Ngapain bikin pena? Kira-kira kenapa, Pak? Nah, itu dia. Jadi kita misalnya jadi pemimpin sebuah perusahaan kan, atau jadi apalah, jadi presiden, jadi bupati, jadi gubernur, apapun, apa yang kita lakukan pertama kali? Membuat rencana, kan? Rencana jangka pendek, rencana jangka panjang. Allah pun begitu, Allah Maha Pembuat rencana. Jadi Allah ciptakan pertama kali adalah pena. Kun, jadilah pena, fayakun. Kemudian uktub, kata Allah pada pena, tulislah. Pena bertanya, apa ya Allah yang harus saya tulis? Di hadis ini dijelaskan, tulislah takdir segala sesuatu sampai datang hari kiamat. Siap, ya Allah, tulis. Baru Allah berfirman kan, besok aku akan ciptakan ini, besoknya ini, prosesnya seperti ini, ukurannya seperti ini, semua secara detail sampai hari kiamat nanti itu udah ada ceritanya semua detail. Kita duduk di sini, ngumpul di sini, dan saya membawakan topik ini, itu dari zaman dulu udah ada, udah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh si pena tersebut, atas perintah Allah, terus udah ditulis, sudah ada tulisannya. Katakan. Terus lengkap. Bahkan di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Muslim nomor hadis 2653, Allah telah menetapkan takdir untuk setiap makhluk sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan sebelum langit dan bumi diciptakan, itu udah 50.000 tahun itu sudah ada semua ceritanya secara detail. Seperti itu. Dan semua sudah dibuat secara detail oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, perencanaan Allah itu inilah yang disebut dengan qadha. Qadha itu adalah rencana kerja. Rencana Allah akan menciptakan apa aja, Allah akan ngapain aja, dan seterusnya. Secara detail semua udah dituliskan di dalam sebuah buku besar yang disebut dengan Lauh Mahfuz. Buku besar tulis secara detail di dalam Lauh Mahfuz. Jadi di dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 59, di sini Allah menjelaskan, saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak ada pula sesuatu yang basah atau kering yang tidak tertulis di dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Jadi Allah sudah detail semua tulis. Daun di pohon itu jam sekian, detik sekian dia akan jatuh. Ada sebuah benih di bumi ini di lokasi sekian, di kegelapan malam dia akan tumbuh. Allah sudah tahu. Kenapa Allah tahu? Karena Allah yang bikin. Gitu. Jadi sifat Maha Tahu Allah menyatu dengan sifat kehendak Allah. Karena Allah yang buat, maka Allah tahu. Sehingga Allah Maha Tahu. Allah tahu apa yang akan terjadi. Kenapa? Karena Allah lah yang menentukan. Allah lah yang membuat, maka Allah Maha Tahu. Seperti semuanya secara detail dijelaskan di situ. Kemudian, nah itu dari kita udah jelas ya apa itu qadha. Jadi qadha adalah rencana Allah. Semua yang tertulis di dalam Lauh Mahfuz
dan pasti akan terjadi. Nah, tidak ada rencana Allah yang tidak akan terjadi, pasti akan terjadi. Karena Allah sudah membuat rencana, ya, siapa yang bisa menolak kehendak Allah tersebut? Tidak ada. Kemudian para ulama juga mempunyai istilah yang disebut dengan qadar. Dalam surat Al-Qamar, surat ke-54 ayat 49 dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Jadi kadar atau qadar ini sebetulnya adalah ukuran. Apa yang maksud dengan ukuran? Ukuran itu karena hanya Allah yang tidak terbatas segala-galanya, tapi makhluknya semua punya ukuran. Manusia, yang namanya manusia, ya seperti itu. Kita sama-sama tahu ya, matanya ada dua, hidungnya satu ada di depan, mulutnya di situ, dan bisa ngomong, punya rambut. Bahkan rambut pun ada ukurannya. Ya kan, jumlahnya berapa helai panjangnya maksimal berapa, itu ada ukurannya semua. Alis juga ada ukurannya, sama-sama rambut, tapi panjangnya segitu-gitu aja, ya kan? Alis ada nggak alis yang tumbuh terus kayak film-film Cina itu kan tumbuh seperti ini? Kayaknya saya nggak pernah lihat tuh, kenyataannya seperti itu nggak ada ya. Kan bulu hidung ada nggak yang tumbuh makin panjang? Nggak ada ukurannya. Kenapa kok kalau bulu kepala, rambut ini sama-sama rambut bisa gondrong panjang kalau nggak dipotong bertahun-tahun? Tapi kok bulu hidung segitu-gitu aja, bulu halus segitu-gitu aja. Kenapa kok bisa berhenti tumbuhnya, nggak kayak bulu kepala atau rambut kepala? Ya itulah qadar. Allah sudah tetapkan memang seperti itu. Nggak bisa ditolak oleh kita. Saya maunya bulu hidung saya panjang atau alis saya gitu, biar masuk Guinness Book of Record. Saya kasih obat penumbuh. Tumbuh nggak? Nggak bakalan, ya kan? Karena bukan tempatnya. Walaupun sama-sama bulu, sama-sama rambut, nggak bisa. Itulah namanya qadar. Semua sudah ditentukan secara detail, sampai ke level sel, sampai ke level atom dan seterusnya. Seperti itu. Itulah namanya qadar, ya kan? Nah, dalam hadis disebutkan bahwa kita diwajibkan untuk beriman kepada qadar. Rukun iman ada 6. Ya kan, pada Allah, pada malaikat, ya kan, kitab-kitabnya, nabinya, hari akhir, dan juga wabil qadari khairihi wa syarrihi, kepada takdir baik yang baik maupun yang buruk. Tapi baik dan buruk itu sebetulnya persepsi kita, bukan persepsi Allah. Orang sakit baik atau buruk? Pak Tatang kan dulu pernah dioperasi. Bagi Pak Tatang buruk, bagi dokter baik. Alhamdulillah ada yang sakit, ada yang operasi. Nah, bagi dia baik. Makanya baik atau buruk persepsi, tergantung. Tapi di mata Allah semua itu baik. Karena Allah pengen menguji si A dengan sakit. Siapa tahu dengan sakit dia menjadi tersadar misalnya. Dia banyak bertobat, dia banyak ini. Ada juga yang Allah uji dengan kekayaan. Dan kekayaan tersebut sebab tahu dia bisa lebih dermawan misalnya. Karena semua itu ujian. Jadi bagi Allah itu semua hal yang berlaku terjadi kepada manusia ini hanyalah ujian. Adapun baik atau buruk itu adalah persepsi dari pandangan sisi manusia itu sendiri. Bagi Allah tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk. Semuanya sama baik semua bagi Allah. Hanya persepsi kita saja. Kemudian bagaimana cara memahami ini takdir ini baik apa buruk? Ini ada kisah, jadi Umar bin Khattab waktu itu mau masuk ke salah satu kota. Di suatu kota itu ternyata sedang terjadi wabah. Nah, seperti kita sekarang ya, beberapa waktu yang lalu kita ada wabah taun kalau dalam bahasa Arab itu ada wabah pandemi. Wah, jadi banyak wabah di sana. Khalifah waktu itu Umar bin Khattab jadi khalifah. Gimana kita masuk kota itu enggak? Kata Umar, wah kalau ada wabah jangan deh, mendingan kita nggak usah masuk. Tapi ada sahabat yang nanya, yang komplain, Umar,
Kenapa sih kita nggak masuk? Kalau kita memang udah ditakdirkan kena ya pasti kena. Tapi kalau kita ditakdirkan tidak kena, ya tidak kena walaupun kita masuk. Oh gitu loh. Kita sahabat itu komplain dia. Kalau memang udah takdirnya kena ya kena. Kalau nggak masuk pun pasti kena. Apa jawaban Umar? Umar berkata, kita masuk ke sana, kita kena. Itu adalah takdir. Kita tidak masuk ke sana dan kita tidak kena, itu juga takdir. Gitu loh. Jadi kita kena, itu takdir. Kita tidak kena, itu juga takdir. Artinya kita bisa memilih kita mau kena takdir yang mana. Apakah kita mau terkena takdir yang kena wabah ketularan, ataukah kita memilih terkena takdir yang tidak kena wabah? Ya, karena dua-duanya takdir. Dua-duanya sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam qada tadi rencana Allah itu detail. Misalnya Pak Anto itu detail. Kemungkinan Pak Anto itu nanti kalau udah besar, udah dewasa misalnya, ada nih tulisannya ternyata bisa jadi bupati, bisa jadi presiden, bisa jadi programmer, ya kan? Bisa jadi konsultan, banyak pilihannya. Mana yang akan kita pilih? Tergantung balik ke diri kita sendiri. Pada saat kita sekolahnya masuk mana? Akan malas atau tidak belajarnya, misalnya. Usahanya betul-betul sungguh-sungguh atau tidak. Dari situ kita bisa memilih takdir mana yang akan kita pilih. Apakah takdir ini, apakah takdir itu? Takdir baik, apakah takdir buruk? Terkena ini atau tidak terkena ini? Nah gitu loh. Jadi bisa memilih. Mana yang kita pilih, dalam pilihan-pilihan itu semuanya ada. Apa yang kita pilih, ya tergantung balik ke dalam diri kita masing-masing. Allah hanya menyediakan semua skenario-nya, Allah sudah buatkan. Tapi kalau di dalam skenario itu, misalnya skenario Pak Anto nih, nggak ada jadi polisi, nggak akan pernah jadi polisi kan gitu. Jadi presiden mungkin, jadi bupati mungkin, jadi konsultan mungkin. Enggak, polisi nggak ada di situ, nggak ada. Jadi nggak akan pernah. Kalau memaksa misalnya, ada takdirnya nih jalannya. Kalau memaksa daftar akpol, ketembak di situ, mati, nggak jadi artinya polisi, gitu loh. Memang nggak ada takdirnya di situ, nggak diceritakan, nggak ada jalan ceritanya seperti itu, ya kan? Itulah namanya takdir. Jadi kita bisa memilih. Nah, cuman hati-hati dalam memahami takdir ini di zaman dahulu ya. Ada dua kelompok yang oleh para ulama dikategorikan sebagai sesat. Yang pertama adalah disebut kelompok Jabariyah. Yang kedua adalah Qadariyah. Jabariyah ini punya pemikiran bahwa Allah tidak campur tangan terhadap perbuatan kita. Semua terserah kita. Mau baik kayak mau buruk, kita mau jungkir balik mau ngapain ya terserah kita. Allah tidak campur tangan. Pokoknya Allah udah ciptakan kita, ya sudah. Hidup lu terserah lu. Gitu kan. Kalau lu salah, ya salah lu sendiri gitu kan. Ntar masuk neraka misalnya. Kalau kamu benar ya terserah kamu. Itu Jabariyah, tapi hati-hati di sini. Ya kan. Semua terserah kita. Allah tidak ada campur tangan apapun terhadap apa yang kita perbuat. Tapi ada juga ekstrim, ini ekstrim kiri misalnya kan. Ini ekstrim kanan ada juga. Ekstrem kanan ini disebut dengan aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah ini adalah semua terserah Allah. Itu sebaliknya. Kita tuh udah kayak wayang, nggak ngapa-ngapain. Ya kan, ada orang misalnya kecanduan narkoba, ya, itu kan udah takdir. Allah yang menentukan. Saya sudah di sana udah sejak 50.000 tahun yang lalu sudah ditulis saya memang kecanduan narkoba. Ada juga yang begitu. Semua terserah Allah. Jadi semua itu Allah yang salah nantinya. Kita berbuat yang jelek, Allah yang salah karena udah takdir Allah. Kalau yang tadi sebaliknya, semua terserah kita. Allah tidak ada campur tangan lagi. Allah dinafikan, seolah disingkirkan, dipinggirkan. Jadi Allah nggak maha kuasa karena tidak ikut campur lagi. Jadi ini dua aliran yang ekstrim. Ada Jabariyah, ada Qadariyah. Jadi hati-hati. Nah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita berada di tengah-tengah.
Memang semua Allah sudah tulis di dalam Lauhul Mahfuz. Kita bebas memilih, tapi pilihan kita ujung-ujungnya tetap approval-nya dari Allah juga. Kita pengennya ke sana nih, dan itu ada tulisannya di sana. Tapi kalau Allah nggak approve, nggak bisa. Jadi tetap harus ada approval dari Allah, harus ada izin, permission dari Allah supaya kita bisa menempuh jalan tersebut. Makanya ada ayat dijelaskan di dalam ayat yang lain di dalam surat Ar-Ra'd ya, Ar-Ra'd ayat ke-11. Di potongan ayatnya adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha, sungguhnya Allah, la yughayyiru, tidak akan mengubah nasib suatu kaum. Allah tidak akan mengubah. Yang mengubah siapa? Allah. Ya kan? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sehingga kaum tersebut merubah dirinya sendiri. Dari approvalnya dari Allah, Allah lah yang mengubah, tapi atas usaha kita. Kalau kita mau jadi dokter misalnya, ya harus belajar dengan tekun, harus nilainya baik, ini. Tapi ujung-ujungnya Allah juga yang menentukan. Jadi nggak, gitu. Ada orang udah belajar tekun, udah ranking 1 terus, nggak juga lulus misalnya, karena kurang biaya misalnya. Itu artinya Allah tidak memberikan approval. Kita bisa berusaha sekuat tenaga, tapi kalau Allah tidak approve, tidak bisa. Tapi kalau Allah menginginkan sesuatu, maka kita akan didorong untuk menuju ke arah situ. Gitu. Jadi peran Allah tetap ada di situ, tapi peran kita pun harus ada. Jadi Allah tidak boleh disingkirkan, dinafikan seolah-olah ini semua perbuatan kita. Atau sebaliknya, kita ini seolah-olah seperti wayang, ya kan? Allah dalangnya, terserah Allah lah mau ngapa-ngapain, enggak juga. Tetap ada usaha kita yang harus kita lakukan di situ. Kemudian, nah bagian selanjutnya adalah, jadi kita udah tahu apa itu qada, rencana Allah, apa itu qadar, atau realisasi dari rencana itu. Allah berencana, tanggal sekian, jam sekian, detik sekian, Pak Anto pergi ke kantor. Udah ada tuh di dalam qadanya. Terrealisasi enggak? Kalau terrealisasi betul pergi ke kantor, jadilah dia takdir. Udah jadi qadar atau takdir. Tapi kalau nggak jadi, tiba-tiba mules misalnya, nah itu nggak jadi. Artinya qadanya ada, planningnya ada, tapi tidak terrealisasi. Tapi kenapa tidak terrealisasi? Ternyata qadanya ada bercabangan nih. Qada yang ini nggak jalankan, tetap balik ke qada yang lain. Jadi semua riwayat kita detik demi detik itu semua udah ada percabangannya, sudah ada pilihan-pilihannya, dan semua sudah tercatat di dalam qada Allah. Tinggal mana yang mau direalisasikan itu tergantung dari usaha kita dan tergantung juga dari approval atau keputusan Allah pada akhirnya. Seperti itu ya. Lantas bisa nggak kita mengubah takdir? Pertanyaan selanjutnya kan begitu. Ya tentu saja berdasarkan ayat yang tadi kan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Kalau kamu pengen mengubah takdirmu, ya berusahalah untuk mengubahnya. Jadi bukan mengubah sebetulnya, cuma memilih. Memilih saja takdir mana yang mau kamu pilih, silakan tinggal dipilih. Itu ayat ini secara umum ya, biqaumin, bukan bi muslimin, bukan bi mukminin. Artinya semua kaum siapapun itu. Mau dia Islam, mau nggak Islam, siapapun yang pengen mengubah nasibnya, pengen mengubah takdirnya, ya tinggal berusaha. Tapi khusus sebagai orang Islam, kita disunahkan untuk berdoa. Kenapa? Supaya apa yang kita pilih adalah yang terbaik, bukan cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Itu bedanya antara kita Muslim dengan non-Muslim. Non-Muslim mungkin saja dia bisa menggapai takdirnya, keinginannya. Tapi bisa jadi keinginan tersebut tidak bermanfaat bagi dia di akhirat. Tapi kita bisa mencapai hal yang sama dengan seperti itu, tapi insya Allah hal tersebut yang kita capai ada manfaatnya bagi kita di akhirat. Karena kita bukan cuma ikhtiar, tapi juga plus dengan doa. Supaya Allah memilihkan yang terbaik.
untuk kita. Kira-kira seperti itu. Jadi ada ayat yang lain waktu itu disampaikan oleh waktu Pak Tetang bertanya ke Pak Haji Wahyu, surat Al-Ra'd juga, surat ke-13 ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus dan menetapkan apa yang dia kehendaki. Nah, ini mau kemana nih? Ke sana, mau ke sini. Nah, itulah kira-kira seperti itu. Mana yang dikehendaki Allah, Allah bisa hapus atau bisa Allah tetapkan. Ya suka-suka Allah. Allah yang bikin rencana, ya kan? Mau rencananya dihapus, mau ditambahin, mau diganti, mau dibelokin kanan, mau dibelokin kiri, mau lurus aja. Ya, Allah bisa-bisa aja, nggak ada masalah. Jadi intinya ya kita tetap harus berusaha, tapi pada akhirnya Allah yang menentukan segala-galanya. Yang terakhir di surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 53, kita diperintahkan, Allah memerintahkan kepada kita dalam Al-Quran yang saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang melampaui batas. Kita ini semua disebut dengan hamba-hamba tapi yang melampaui batas. La taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Intinya gitu. Ya, kalau ada orang yang mungkin tadi saya bilang terkena narkoba misalnya, masuk ke jalan yang hitam, jalan yang sesat, jangan putus asa. Atau ada orang yang kok hidupnya begini-begini aja, nggak maju-maju, nggak sukses-sukses, jangan putus asa. Atau ada orang yang sakit, nggak sembuh-sembuh, kok kesannya gimana kalau Allah menguji saya terus, jangan putus asa. Ya kan? Jangan putus asa dari rahmat Allah. Itu yang Allah benci sekali kalau orang putus asa. Kenapa? Seolah-olah Allah nggak ada kalau dia putus asa. Allah yang menegaskan dalam ayat ini, Allah mengatakan saya masih ada loh. Jangan menganggap saya itu nggak ada. Sebelangsak-belangsaknya, sesusah-susahnya orang hidup di dunia itu cuma sebentar. Kalau dia sakit nggak sembuh-sembuh, berapa lama sakitnya? Berapa tahun? Kalau orang itu udah mati, tapi dengan salat dalam keadaan beriman, ya selesai sakitnya, nggak ada lagi. Di akhirat nanti dia sembuh, nggak pernah sakit, dalam kondisi yang baik. Ya kan? Sesulit-sulitnya orang itu hidup perasaan kerja susah, duit nggak punya, ya kan? Apa-apa susah misalnya. Berarti berapa lama sih? Sebentar, 60-70 tahun. Habis itu kalau dia beriman, dia beramal saleh, selesai, pindah alam, bahagia selamanya di sana. Jadi jangan putus asa dengan rahmat Allah. Apa yang kita alami di dunia ini semuanya adalah ujian, baik ujian sukses maupun ujian gagal, itu semuanya ujian. Tinggal dari ujian tersebut mana yang betul-betul lulus dengan ujian Allah, yang tidak pernah berputus asa dengan rahmat Allah, itulah yang selamat. Selamat di dunia dan insya Allah selamat juga di akhirat. Nah, seperti itu kira-kira. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dalam uraian yang singkat ini. Barangkali ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan, silakan. Berarti ungkapan manusia berencana, Allah yang menentukan itu. Ya. Iya. Manusia boleh berencana, tapi Allah menentukan. Betul. Approval. Nasib itu ya. Gimana? Nasib ya. Ya, nasib itu sebetulnya nggak ada. Kalau nasib itu udah takdir gitu. Kata-kata aja, betul. Jadi sebetulnya nafsir ya itu adalah hasil usaha kita tadi itu. Innallaha ya la yughayyiru ma biqaumin. Kalau kita nggak usaha ya pasrah aja udah. Ya nasib lah gitu-gitu aja gitu, nggak mau usaha gitu kan. Gimana? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, berdoa ya Pak.
untuk mencapai kebaikan harus ada perjuangan. Ayat surat 13 ayat 39. Allah dapat merubahkan. Dia merubah keputusan. Dia harus berusaha. Izin Allah dapat merubah. Artinya antara takdir itu sarana yang disediakan oleh Allah. Sementara Allah bilang istilah nasib kok takdir baik, semuanya pasti baik. Ya Allah ciptakan takdir semuanya baik. Tapi kenapa tidak ada istilah kok takdir ada yang baik, ada yang buruk? Kalau buruk itu akibat kok. Proses untuk mencapai kebaikan harus belajar. Bisa ngaji harus baca. Kayak sholat subuh tadi ayat surat tadi sudah dibacakan nanti beberapa subuh kita harus bacakan. Jadi untuk mencapai kebahagiaan saya harus belajar. Itu proses. Tapi kalau saya tidak berusaha, ya itulah risiko. Akibat dari tidak mau berusaha, risikonya jadi tidak baik. Nah inilah tidak baiknya risiko perjuangan. Jadi kan ya, terima kasih Pak Anies. Ya bisa juga dipandang seperti itu ya. Karena kita tidak mau merubah diri kita sendiri, ya kita tidak akan berubah. Ya begitu-begitu aja. Itu resiko. Bisa juga seperti itu, dipandang seperti itu. Jadi memang tidak ada yang buruk sebetulnya. Itu adalah semua akibat dari usaha kita juga, gitu kan. Kalau kita usahanya kurang atau tidak berusaha, ya Allah sih diam-diam aja. Ngapain saya merubah nasibmu? Kamu jangan nggak berusaha kok gitu. Ujungnya Allah yang merubah, tapi tentu Allah akan melihat terhadap usaha kita. Allah nilai usaha kita. Beda dengan kita ujian ya di sekolah. Usaha nggak dinilai, yang dinilai adalah hasil akhir, gitu. Udah panjang-panjang nulis rumus gini, tetap aja ujungnya 0 misalnya, karena salah jawabannya gitu. Itu bedanya dengan Allah. Karena Allah Maha tahu, usaha kita pun dinilai. Seperti apa, yang penting ada usaha nih. Begitu ada usaha, Allah bantu nanti. Nah gitu. Itu bedanya dengan ini. Memang ya seperti itu. Jadi kodok sudah ditetapkan, rencana sudah ditetapkan. Iya. Gimana kita ikhtiarnya untuk menyambut ujungnya tadi takdir tadi. Iya. Tapi rencana itu banyak planning ya. Planning kan namanya planning nggak cuma satu. Ada plan A, plan B, plan C, plan D. Mengambil yang mana? Gitu. Itulah usaha kita. Dilakukan dengan usaha tadi. Iya. Usaha kita lah sehingga kita mengambil jadi ke B misalnya atau jadi ke C, nggak ke A. Kira-kira kita ambil agak-agak salah, ada toolsnya untuk berubah itu. Doa tadi ya, usaha dan doa supaya berubah. Ternyata ini jalan saya yang tempuh salah. Nah, gitu. Dengan dia berdoa terus tidak berputus asa dari rahmat Allah, maka dia bisa balik digeser lagi gitu. Yang ini dihapus. Nah itu tadi dihapus, yang ini dihapus. Wah ini dihapus nih, nggak jadi, pindahnya ke sini. Saya baru ngerti sekarang ucapan ada guru ngaji saya bilang begini, ketika kamu malam sepertiga malam, dahulukan dengan sebelum tahajud, dahulukan dengan sholat istighfar. Tiap hari saya tanya, untuk apa? Saya bilang gitu. Apakah ada satu hajat? Nggak mesti hajat, karena besok kamu nggak tahu apa yang akan kamu pilih untuk kamu jalankan, kan gitu. Yeah. Maka sholat istighfar untuk minta diberikan petunjuk yang terbaik. Itu tadi supaya modal kita itu kagak melenceng kemana-mana gitu. Yeah. Jadi kita jalan, ini ikhtiar kita udah dipanggilin sama doa gitu. Jadi nggak melenceng. Itu baru saya paham tadi. Oh maksudnya seperti itu. Makasih Pak. Yeah. Nah, bagaimana dengan umur misalnya? Umur. Nah, kalau dalam pemahaman saya, umur itu bisa bermacam-macam, tidak satu. Kalau kita pilih A, kita mati di umur 30. Kita pilih B, kita mati di umur 70. Kita pilih C, kita mati di umur 90. Nah, tinggal pilih mana? Makanya doa, Allahumma tawil umurona. Panjangkanlah umur kami. Itu benar-benar panjang memang umurnya, bukan cuma pemahaman sebagian besar orang kan umurnya berkah gitu loh. Karena umur tuh orang pemahamannya umur
kalau sono takdirkan umurnya itu 60 ya pasti 60 mati. Tinggal apakah berkah atau tidak, kan ada pemahaman seperti itu. Kalau saya enggak pemahamannya. Ya umur tinggal kita milih juga. A itu adalah 30, di situ kita mungkin narkoba dan sebagainya gitu. B itu adalah kita keluar dari situ, kita hidup sehat, umurnya makin panjang. Nah, itu salah satu doa juga Allah, umuran, panjangkan umur kami. Ya kan, kalau misalnya umur itu udah dipatok segitu, ya kan, buat apa kita doa panjangkan umur kami ya? Mendingan kita doa berakhirlah umur kami kan gitu. Tapi nyatanya doa Rasulullah kan panjangkanlah umur kami, minta umur panjang. Artinya pas supaya yang dipilih ini memang jalan yang umurnya tuh panjang, seperti itu. Itu juga termasuk. Perkataan yang silaturahmi memanjangkan umur. Itu juga termasuk sama perbuatan baik, ya kan, silaturahmi, doa, ya kan, menjaga kesehatan, semua adalah usaha-usaha kita untuk memperpanjang umur. Jadi kalau kalau udah umurnya segitu, yang bisa adalah barokahnya nanti ditambah misalnya di umur itu. Enggak, kalau saya memahami umur itu bisa berbeda-beda, tergantung tadi itu kita memilih jalur yang mana. Skenarionya banyak. Sebab kalau kita umurnya dipatok segitu, orang yang bunuh diri gimana? Allah dong yang salah. Nah, karena bunuh diri kan umurnya segitu, gara-gara bunuh diri ya nggak bisa dong. Ya. Matinya enggak misalnya kan. Ya. Tapi kan mungkin saya mau tanya juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tadi umur pun kita bisa minta gitu ya. Ada kalau nggak salah Pak hadis apa Al-Quran gitu ya, bahwa manusia itu kalau rezekinya masih ada, gitu, kalau rezekinya masih ada, maka dia belum meninggal. Tapi kalau sudah disempurnakan rezekinya, maka dia pulang, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Nah, ini ada fenomena gitu kan, jadi dia hidup biasa-biasa saja, tapi punya warisan tanah, tiba-tiba tanahnya kena gusuran jalan tol, sehingga dia mendapatkan rezeki yang besar. Begitu dapat rezeki besar, dia bagi-bagi kan, istri dia tambah istri, tambah rumah, tambah mobil, gitu kan? Segalanya dia ingin kayak apa yang diinginkan tadi kan, punya rencana maksudnya kan. Begitu punya uang, karena semuanya kan patokannya kan manusia kan uang, ya kan. Begitu itu ada, maka keinginannya muncul kan gitu kan. Yang tadinya nggak mau punya istri lagi. Gitu. Tapi begitu di perjalanan gitu kan, karena rezekinya sudah disempurnakan sebenarnya, gitu kan. Bahwa rezeki dia tuh kan kalau dapat dia 1 triliun gitu kan, dapat 1 triliun. Dia tidak menikmati itu Pak. Cuma dapat itu dari sekian, pulanglah dia. Oke, nanti kita bahas di sekitar Pak. Tapi maaf, saya mesti ke toilet dulu. Beser. Silakan diskusi dulu Pak. Aduh, dingin. Jadi istilahnya tambah ya. Abu Cie kan? Pak RW harus ya, PRW kalau jadi kita nggak ada kosong jangan ikut PRW. RW, nambah ada kan. Tapi Pak Tom, tadi yang dijelaskan Pak kita itu berkaitan gimana sih saya bisa begini ya kan? Gimana kita berubah nih? Kalau kita tahu gue nanti akhirnya jadi begini, kita tahu. Tapi kalau bisa sekarang ini kita tidak tahu bagaimana kita itu
kan itu kita berubah karena apa? Dari keamanan. Ya, supaya Pak, istilahnya. Nah kalau kita tarik ke belakang dikit, sebelum Bapak kawan kita semua, pasti kan Bapak ada doa, gitu kan? Sehingga Bapak diperjalankan kemana? Yang Bapak jalankan kan soal yang Maha Kuasa, gitu. Nah, jadi takdir yang Bapak tadi kan kodonya Bapak udah ulama yang sono aja yang kiri aja udah sono terus Bapak. Kalau Bapak ke kanan, Bapak ambil yang ini, maka takdir itu tadi ulama ini terus segala macam. Itulah. Jadi yang berubah hati kita Kan ada doa yang paling dulu sambil kami ada di mana. Nah, gitu. Yang di sini kita baru sedikit lagi. Seperti kita nih, saya kan dalam dulu nggak berpikiran tapi kalau bisa dibilang kebetulan, Itu ada rencananya di laut Mafus tadi. maksudnya kebetulan kok ketemu dengan Pak. jadi kembali lagi kita bertiga sama benar dan kita saling kenal. Kita pun di sini. Ramah Mas Tur. Mana kata malah, Jadi kita kembali kan ada yang mau buruk, yang mau bagus kan saya ini mungkin kalau saya di Adikban nggak akan begitu lama udah. Jadi jelas di sini kalau ada kata yang bilang hidayah itu nggak gitu aja dapat, tapi dicari. Nah itu dia, Bapak pindah kemari, Bapak sholat di sini. Salah satunya cari dapat hidayah itu dicari Pak. Orang kalau aja orang ketemu benar ada. Tapi kalau saya pernah dengar ada istilah buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya. Iya. Itu begitu. Nah itu bagaimana? itu hanya ini aja Pak, turunan. Kau pikir nggak Pak? Ada pohon mangga di pinggir sungai, buaya jatuh tuh. Jauh. Kenapa Bapak bawa pulau lagi gitu? Iya, terima kasih. Maaf, saya potong sebentar. Tadi Pak Ale dulu tadi ya. Mengenai rezeki tadi. Jadi kata Rasulullah, rezeki itu adalah apa yang kita makan, apa yang kita pakai, dan apa yang kita sedekahkan. Itu rezeki kita. Jadi kita punya baju selemari, kalau nggak dipakai ya bukan rezeki kita. Kita punya makanan sekulkas, kalau nggak dimakan, belum dimakan, ya belum jadi rezeki kita. Ya kan? Apa yang kita punya uang setumpuk, kalau nggak disalurkan, bukan rezeki kita juga. Karena kalau kita mati, kan orang lain yang menikmati. Nah, gitu kan? Ya kan, bukan rezeki kita. Jadi definisi rezeki kita menurut Rasulullah adalah itu apa yang kita makan, itulah rezeki kita. Apa yang kita pakai, itu rezeki kita. Dan apa yang kita sedekahkan, itu rezeki kita. Nah, kalau yang kita pakai, kita makan, itu rezeki kita. Tapi sementara di dunia ini aja. Tapi apa yang kita sedekahkan, itu rezeki kita sampai di akhirat nanti. Rezeki kita yang abadi. Tapi kalau kita makan, kita pakai, itu rezeki kita yang sementara di dunia aja. Jadi kita mau punya rumah banyak, punya istri banyak, ya kalau ditinggal kita yang meninggal ya, ini kawin lagi ntar kan gitu. Hartanya dibagi dan sebagainya diwaris kan, yang dapat anak kita mungkin ya gitulah, seperti itu. Jadi ya Pak. Jadi definisi rezeki adalah ya seperti itu. Bagaimanapun banyaknya uang kita, ya itu belum jadi rezeki kita kalau belum dimakan, belum disedekahkan atau belum kita pakai. Kalau sudah kita manfaatkan, itulah jadi rezeki kita. Nah soal umur Pak, saya masih agak ya ragu ya Pak, masih sedikit berbeda lah. Iya. Kalau Ustaz kita boleh minta ya memang harus meminta. Tapi hak prerogatif kan Allah. Iya, betul. Minta silakan, mintalah akan kuberikan. Tapi pasti yang berikan yang terbaik.
Iya. Kalau mereka yang terbaik Pak, usia 30, kalau 32 ada belangset, enggak. Bagusnya 30 aja. Bisa Pak, ya. Jadi kalau usia ini memang semua hak prerogatif Allah, tapi kita boleh meminta panjangkan usia Allah. Tapi semua kita pasrah kepada Allah. Itu tadi Pak. Jadi kalau bicara Allah itu memang sesuatu yang sangat abadi Pak. Abadi, total segala-galanya. Kalau tadi awal tadi bicara kalau dari mana kita juga lupa Pak. Tapi kalau kita kembali ke kun fayakun, percayalah. Ya kita tuh percaya Pak. Tanpa Allah itu pencipta. Nanti menciptakan segala-galanya Pak, termasuk kita. Jadi kalau kata saudara saya sana, kalau kita mau berjalan atau kemana kita mohon doa berikan kamu jalan lurus, pasti lurus. Nah, teman saya ini Jakarta Bandung sampai lupa pulang kaki. Iya. Baik. Boleh juga Pak, pakai boleh Pak. Saya setuju Pak. Tambah Pak. Mbak, ya kan intinya memang gitu Pak. Jadi manusia boleh berencana gitu ya. Iya. Sebenarnya itu kan hak prerogatif. Jadi adendumnya ada di Allah. Iya. Dan juga approval tadi. Iya. Dan memang mungkin bedanya tadi bahwa kita nggak boleh putus dari rahmat Allah, bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi jangan sampai kalau kita ada mulai udur-udur kan gitu ya, mau ngapain lagi gitu ya. Padahal kita di situ lah ada satu jendela gitu kan, kemudahan gitu pasti ada. Jadi jangan putus asa gitu. Jadi walaupun udah tua gitu kan, istrinya masih muda, Makanya gitu tetap Pak. semangat gitu Pak. Saya juga suka membandingkan diri saya Pak. Ya saya merenung. Ya Allah, ini perjalanan hidup. Tidak kebayang Pak. Tidak kebayang sama saya hidup saya juga. Artinya dari kecil saya orang mati. Aku doa, aku gereja dan sebelahnya. Tidak ada benak hidup saya. Gini keadaan saya ada di sini. Kalau kata Pak Harto, buah itu jatuh tidak jauh dari Pak. Saudara saya buah itu jatuh tidak jauh dari pohon. Kalau saya mungkin jauh banget Pak. 3 kali itu. 3 kali itu. Buah jatuh 2 kali itu. Jadi jauh banget. Paling berdoa ya Allah, aku bersyukur. Tanpa saya sadari Pak. Artinya ini ungkapan pribadi ya. Artinya yang kita rasakan Pak. Tanpa saya sadari. Dulu Pak saya berdosa, dulu saya ke gereja, saya berdoa. Pengakuan dosa. Ya, Pak Tutang tapi gimana? Silakan. Jadi pertanyaan berkaitan dengan kun fayakun. Nah, Materi itu masih belum jelas kun fayakun. Berkaitan dengan kata Pak Ustadz dulu sebenarnya kun fayakun itu ada prosesnya pada waktu itu. ya. Kun fayakun itu ada prosesnya. Kalau ada prosesnya, berarti kita gabungkan dengan di surat Yasin di 82. Hanya kalau Allah berkata kalau jadi ya jadilah, tidak perlu ada proses. Tidak perlu ada proses. Kun fayakun di sini yang di surat ini. Jadi saya tuh masih belum paham kalau dibilang tadi bilang kun fayakun itu harus ada prosesnya baru terjadi. Tapi kalau Allah berkehendak, tadi kita ngomong kalau Allah berkehendak hitam ya hitam, putih ya putih. Saya masih belum paham di situ berkaitan dengan kun fayakun secara dalam gitu ya bukan? Ya. Begitu, mohon dibilang. Baik, jadi ada yang disebut dengan alam amr. Alam amr itu alam yang isinya adalah kun fakana. Ini beda alam amr no. Kun fakana, alam amr. Jadi maka jadi. Contohnya apa? Nabi Ibrahim mau dibakar. Itu alam amr, kun fakana. Apinya nggak berasa. Itu tidak ada proses, itu di luar proses. Itu namanya kun fakana. Jadi. Ya kan, Nabi Musa mukul tongkat ke air, belah lautan. Itu kun fakana.
Jadi nggak ada proses tiba-tiba harus ada angin dulu, angin topan, meniup gitu kan, terus membelah, atau ada gempa bumi dulu. Nah itu namanya kun fayakun kalau gitu Pak. Ya kan, kun fayakun itu misalnya laut mau dibelah nih, kun fayakun, maka Allah akan kirimkan dulu angin puting beliung, bangun gempa bumi, dan buminya bergeser sehingga lautnya terbelah. Nah itu namanya kun fayakun. Ada proses di situ. Tapi kalau kun fakana, tongkat diplek langsung wut gitu, kun fakana. Jadi kun fakana itu alam amr namanya kalau kata ulama. Terjadi tanpa proses ya begitu saja terjadi. Ya tentu saja Allah sangat mampu, sangat bisa melakukan itu. Tapi secara umum untuk kehidupan kita di dunia ini menggunakan metode kun fayakun. Proses. Kayak Nabi Soleh ya. Nabi Soleh jadilah batu. Nah, itu mukjizat itu kun fakana. Jadi makalah jadi. Allah melanggar semua proses. Allah melanggar sunatullah dia sendiri. Allah sudah mentakdirkan bahwa api itu panas. Tapi Allah bisa melanggar takdirnya, ketentuan dia sendiri. Ketentuan Allah adalah api itu kalau kena kulit ya gosong, melepuh dan panas. Tapi Allah bisa melanggar ketentuan dia sendiri yang sudah digariskan oleh dia. Itu namanya kun fakana. Kun fakana. Jadi maka jadi itu alam amr. Itu di luar kita. Tapi ada alam itu di mana Allah menciptakan setiap hari Allah tuh menciptakan 70.000 malaikat. Kun fakana jadi 70.000. Dan setiap malaikat 70.000 itu akan masuk ke dalam masjid namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu masjid yang lurusannya Ka'bah. Ya kan di langit ke-7 namanya Baitul Ma'mur masjid. Setiap hari Allah menciptakan 70.000 malaikat. Kun jadi 70.000 masuk ke situ. Di dalamnya orang ada yang tugasnya sujud doang, ada yang tugasnya ruku doang, ada yang tugasnya tawaf doang. Dan tidak pernah keluar lagi dari Baitul Ma'mur sampai hari kiamat nanti. Setiap hari 70.000 masuk, 70.000 masuk, 70.000 masuk. Tidak akan pernah keluar lagi sampai hari kiamat nanti. Itu kun fakana, tanpa proses. Tapi kalau kita di dunia ini, kita mengalami proses. Kecuali untuk hal-hal yang tadi yang khusus, Allah akan melanggar proses, bypass semua. Allah bisa, tapi tidak semua mendapat saja. Hanya orang-orang tertentu, para nabi, para wali, orang-orang pilihannya. Berkaitan dengan surat Yasin di 82 ini, jadi maksudnya dalam kun fayakun. Kun fayakun. Iya. Jadi harus ada proses. Proses. Tapi di sini kan dijelaskan sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepada Kun. jadi maka jadi. Iya betul. Tapi kalau tadi dibilang itu ada apa? Kan sesuatu yang tidak ada proses itu kun fakana. Kun fakana, bukan kun fayakun. Nah, masuk di sini. Enggak. Beda. Gitu. Makanya disebut kun fayakun. Misalnya Allah pengen menjadikan seseorang itu pinter, jenius. Ya Allah tidak tiba-tiba jenius. Enggak. Harus proses belajar, tetap harus proses. Begitu. Itu namanya kun fayakun. Tapi pasti jadi. Gitu. Nah, dia pasti jadi. Tapi ada proses kali dunia. Tapi bisa aja Allah menjadikan seseorang itu jenius tanpa proses. Ya bisa. Contohnya ya para nabi balik lagi. Nah, Rasulullah itu kan jenius. Nah, kalau para nabi, para wali yang orang-orang khusus, Allah bukakan itu pintu namanya kasyaf. Mukasyafah, kasyaf. Ya kan kayak Umar bin Khattab itu waktu khutbah. Umar bin Khattab lagi khutbah Jumat nih, dia lagi khutbah Jumat. Tiba-tiba dia bilang, kalian siapa namanya panglima perangnya itu, jangan ke situ, muter dulu ke bukit. Nah, gitu kan. Lagi khutbah tiba-tiba ngomong gitu. Nah, habis setelah khutbah ditanya sama jamaah, Khalifah, tadi kok ngomong gitu? Iya, tiba-tiba aku melihat pasukanku yang di sana di negeri yang jauh, kelihatan mau salah dia menempuh jalur, kalau ke sono nanti langsung dicegat musuh di situ, habis dia. Makanya saya suruh dia muter. Nah gitu. Begitu pasukannya juga pulang dari negeri yang jauh itu pulang, dia tanya, kamu waktu itu di hari itu mendengar sesuatu? Iya, saya mendengar Khalifah Umar ngomong di telinga saya gitu.
Ya kan disuruh muter ke bukit, jangan lewat situ. Ya saya ikutin, ya akhirnya saya selamat itu, pasukan saya selamat. Itu kan itu kun fakana tanpa proses ya nggak bisa. Kalau pakai proses kan kita buka HP dulu, nelfon, nah itu kun fayakun itu. Sama hasilnya. Ya kan, kita buka proses dulu gitu. Atau kita kirim surat dulu pakai burung misalnya, itu kun fayakun. Nyampe juga ke sana, tapi kan dengan proses normal. Ya kan, walaupun kafakana di luar proses normal itu terjadi. Jadi masalahnya ini jarang diulas di media ataupun di kiai-kiai itu. Ini jadi pun kayak aja, jadilah alhamdulillah. Kalau nggak taunya ada di situ ada pun makanan. Yang sifatnya lanjut, dan kalau ini proses. Biasa juga gitu kan Pak. Iya. Pikirannya tuh kalau di yang sini tuh pasti kun fayakun jadilah gitu. Karena terjemahan ayat terjemahan Indonesia-nya kan begitu. Ya betul, jadi memang kan pasti jadi, tapi melalui proses atau tidak, bedanya gitu, pasti jadi. Ya makanya banyak kan awam terkunci dengan bahasa itu. Oh iya. Bahasa terjemahan. makanya kalau itu kan unpakan ini jarang sekali diutarakan oleh mau kiai kayak mau siapa, jarang sekali. Jadi hingga orang-orang itu pun payakun ya, artinya ya Allah menciptakan jadi ya jadi. Ya bisa juga kayak gitu kan, banyak contohnya. Bisa. Tapi pendapat awam, pendapat orang-orang yang istilahnya kurang mengkaji semuanya, itu akan bisa gitu Pak. Pun payakun loh, kalau mau tadi tweet jadi ya jadi. Makanya Seperti misalnya penciptaan bumi, galaksi semua itu kan kun fayakun. Kun fayakun. Karena ada proses. Proses. Bukan tak jadi bumi. Enggak, ujung plung gitu jadi bumi. Enggak, proses. Jutaan tahun, miliaran tahun gitu. Nah itulah jadi karena apa? Karena kurangnya ilmu, bukan kurang ilmu, memberikan ilmu yang sudah tahu, memberikan ilmu berkaitan kun fakana itu tadi. Jadi kun fakana dan kun fayakun ini sebetulnya ini ada prosesnya, ini tidak, ya kan? Nah ini banyak orang tahu begitu. Kun fayakun ya udah Allah ciptakan. Ya nggak apa-apa, maksudnya kalimatnya sih ya kun fayakun gitu kan, nggak maksud. Cuman dalam kun fayakun tuh ada kun fakana juga, ada yang benar-benar kun fayakun gitu. Kalau kita harus bersyukur Pak, ada di Anas. Iya, masjid. Saya juga baru tahu ada pun makanan, baru tahu Pak. Ini tambah sedikit tuh Pak. Pun banyakin dulu kan Ya. soski kita ada sendiri. Ini tingkat tambah pengetahuan kita diskusi aja Pak ya. Ini tentang rambut, ada bulu dan sebagainya. Ya. Ini mah gunanya Pak. Jadi kalau kita lihat rambutnya kan udah semua ciptaan itu semua ada gunanya Pak. Iya. Rambut di kepala itu ternyata memang untuk tahan benturan kalau ada apa-apa. Terus kemudian yang kedua, bulu-bulu yang ada di semua tubuh kita itu, kalau kita terjadi proses kedinginan, itu energi yang dalam tubuh kita tuh keluar. Berdiri. Ya, itu bulu berdiri. Itu ternyata juga si bulu itu menyerap udara yang ada di sekitarnya, sehingga tubuh kita tuh menjadi kembali lagi normal. Nah, terus kemudian bulu halis. Bulu halis itu sebetulnya nggak, kalau ibu-ibu kan suka dicukur tuh. Sebetulnya itu kan untuk menahan keringat supaya tidak kena mata. Kalau keringat kena mata kan pedih. Masih juga lewat ada bulu mata di sini. Ya. Terus kemudian bulu ketiak di sini. Sebetulnya bulu ketiak itu nggak boleh kita cukur sebetulnya. Karena tangan kita itu selalu bergerak, gitu kan? Itu untuk mengurangi gesekan, iritasi di sini nih. Kemudian juga kumis. Kumis laki-laki sebetulnya harusnya ada kumisnya. Karena itu adalah untuk memberikan juga supaya tidak terjadi gesekan. Gesekannya itu apa namanya? Supaya tidak terjadi iritasi juga. Gesekan sama siapa nih? Termasuk juga di bulu kemaluan kita semua itu ada fungsinya. Kemudian bulu hidung itu untuk mencari udara. Kenapa tidak panjang? Kalau panjang bisa bulu hidung, ya nanti malah jadi kotor si rambutnya kan, rambutnya. Sehingga memang pendek tumbuhnya. Kemudian juga di bulu-bulu kuping juga sama untuk mensaringkan udara semua. Jadi memang semua yang diciptakan oleh Tuhan ada manfaatnya Pak. Jadi betul ya dia kenapa rambut, bulu dan sebagainya itu ada semuanya ada fungsinya ternyata Pak. Termasuk siapa lain ya Pak? Bulunya nggak panjang kan? Itu dia tahan panas dan dia tahan dingin sebetulnya Pak. Apa bedanya bulu dan rambut? Hah? Kenapa? Apa bedanya bulu dan rambut? Bulu dada. Kita bulu berambut katanya. Kalau rambut itu biasanya lebih pendek. Bulu lebih pendek.
Daripada dalam Quran suci. Banyak sedikit. Ya, makanya dalam Al-Quran dijelaskan kan apa namanya? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidak ada satupun yang Kau ciptakan tuh sia-sia. Semua ada manfaatnya. Semua. Termasuk mohon maaf ya, kotoran kita aja bermanfaat loh. Ya, untuk pupuk. Nah, gitu. Dikasih makan ikan mau atau dimakanan gitu ya. Ya, coba manfaat lah. Beda dengan kotoran yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor misalnya. Nah, manfaatnya nggak ada. Itu bedanya ciptaan manusia dengan ciptaan Allah. Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, semua ada fungsinya, semua ada manfaatnya. Bahkan mayat kita, kalau jadi mayat kita jadi mayat, ada manfaatnya. Cacing-cacing dimakan, itu rezekinya cacing. Ya kan, coba kalau sampah nuklir, bingung gimana? Dibuang ke luar angkasa, mengambang di sana kan, banyak di luar angkasa itu kalau kita neropong sampah-sampah nuklir, saking bingung mau dibuang kemana gitu, nggak ada manfaatnya. Nggak bisa dimanfaatkan apa-apa. Ya kan knalpot kendaraan, bingung juga. Wah, polusi udara di mana-mana kan udah tingkat polusi tinggi, nggak ada manfaatnya, nggak bisa dimanfaatkan. Itu bingung, itulah bedanya. Makanya Rabbana. Kalau kita pipis gitu kan, kita pipis itu kan energi kita keluar panas. Nah, tubuh kita itu kan berarti turun. Supaya tubuh kita normal gitu lagi itu kan kita suka bergidik gitu, berkencing gitu. Jadi kan sama tuh menyerap panas lagi. Nah, Yeah. tubuh kita normal. Nah, itu makanya semua ada manfaatnya. Ya, Ya, dengan fakultas dan dengan namanya Pak Chandra. Pak Chandra tahu seluruh anatomi tubuh nih Pak. Tahu dia beliau. Cuma saya mau tanya satu Pak. Di tengah-tengah ini apa kamu? Gua lagi. Itu adalah untuk memberikan suatu keseimbangan Pak antara kiri dan kanan supaya tidak apa namanya, kalau misalnya ada muka yang kiri beda dengan yang kanan beda kan aneh Pak. Misalnya ada muka kan begini Pak, mukanya begini sedikit. Tidak apa sih kan itu sama Pak. Kalau saya bukan itu Pak. Ini solokan ingus Pak. Nggak mungkin Bapak ngeluar tubuh tuh begini, nggak mungkin Pak. Pasti kan akan dimasukin. Iya. Jadi Bapak Pak bisa tidur kan gitu. Iya. Nah, supaya keluar dari sini. Ini namanya solokan ingus. Dunia medis aja nggak tahu nih namanya. Talang ingus. Baru di atas ketemu tuh namanya Cila sering ingusan. Talang ingus. Orang jadi manusia baru bisa bikin talang ya. Di abad modern ini ya. Allah sudah punya talang talang ingus. Tapi kesian yang kuning Pak. Katanya Pak, Ya. kodok dan kodar itu masih berlaku nggak setelah mati? Ya udah selesai. Saya. Berarti doa juga nggak berlaku kan? Mati Pak. Udah mati. Kan hidup Pak. Hidup Pak. Oh iya ya. Bagi dirinya sendiri, makanya kan ada hadisnya itu apa namanya, idza mata ibnu adam in qata amalu illa bi thalatha. Jika seorang anak Adam mati, maka putuslah seluruh amalnya dia, amalnya orang tersebut putus, kecuali dari 3 perkara. Artinya dia tidak bisa beramal lagi, nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, nggak bisa zakat, nggak bisa sedekah. Putus dari segala kegiatan amalnya. Bagi orang yang matinya, putus, kecuali 3 perkara, ya kan? Sedekah jariyah, anak yang soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Bagi orang yang mati, tapi bagi orang yang hidup, ya enggak. Bagi orang yang matinya memang sudah putus. Tapi kan sana hidup. Nah, bagi orang sekitarnya, bagi saudaranya, bagi teman-temannya, semua bagi orang hidup, dia masih bisa memberikan amalnya dia untuk orang yang mati atau memintakan ampunan dari Allah. Tapi kan harus ada orang lain yang memintakan ampunan. Kita diajarkan doa, misalnya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi. Itu kan kita diajarkan doa supaya orang yang meninggal itu diampuni oleh Allah. Ya, tapi sebenarnya dianya sendiri sudah tidak bisa beramal, sudah selesai amalnya dia. Ya kecuali yang 3 perkara itu tadi, itu masih mungkin untuk menambah amal. Di sana nggak ada orang doa ya. Nah, kalau di dalam riwayat ada ibadah juga bagi orang yang sudah meninggal. Cuma ibadah itu bukan menambah amal, melainkan menambah tingkat. Makanya Rasulullah saat Isra Mi'raj, Rasulullah melihat bertemu para nabi kan sholat, ya kan, di Baitul Maqdis.
Rasulullah jadi imam dan 124.000 nabi di belakangnya jadi makmum. Kenapa mereka sholat? Nah, mereka untuk meningkatkan levelnya. Jadi bukan menambah amal, tapi meningkatkan levelnya. Jadi menurut para ulama bahwa orang yang sudah meninggal pun masih mungkin dia sholat, masih mungkin beribadah istilahnya. Tapi untuk meningkatkan level kedekatannya kepada Allah, bukan untuk menambah pahala. Yang tadinya mungkin dia surganya di level 1, jadi naik level 2 misalnya, dan macam begitu. Yang tadinya dengan Allah itu berjarak jauh, menjadi makin dekat jaraknya. Karena kenikmatan terbesar di akhirat nanti itu bukan surga kalau orang beriman, tapi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada upaya gitu. Tetap harus ada upaya juga. Dari yang hidup ya. Dari Enggak, maksudnya kita mendoakan. Bukan yang udah meninggal, ini kan udah levelnya di. Oh iya. ya betul. Dia berupaya supaya bisa naik lagi. Naik level para ulama sih seperti itu. Kalau itu kan tingkatan Nabi Rasul. Ya. Tapi kalau tingkatan kayak kita ini, kita gimana mau doa di pelanggan ini dalam kubur gimana doa? Kita mau udah ketemu bidadari, udah enak Pak, udah nggak mau pindah-pindah lagi kan gitu. Enggak, kalau misalnya orang-orang kayak kita gini kan misalnya kan ada dengar kita kan ada siksa kubur. Nah, kita gimana mendoanya kalau kita lagi disiksa kan udah nggak hati dan ini kan sudah tidak seperti ini lagi. Iya. Hanya yang diperlihatkan hanya dosa dan pahala saja. Kan di alam kubur kan ada yang menerangi kita, Pak. Ya kalau bapak nggak percaya, bapak duluan aja. Kalau Bapak yakin bahwa di alam kubur kita menerang kita amal kita, Iya. doa kita, membaca Al-Quran, itu menerang kubur kita, Pak. Iya. Kita harus yakin. Nah, untuk meyakinkan itu, ayo ngaji, kita harus berdoa. Itu supaya menerang alam kubur kita. Iya, maka jadi konteks dengan pertanyaan beliau, itu misalnya nggak ada doa, masih ada doa, ya tergantung tadi amal ibadah kita di dunia ini. Tapi kalau misalnya itu penjahat atau apa yang orang yang udah susah gitu seperti kayak Fir'aun udah mudik tenggelam semuanya ya doa kan nggak bisa juga. Udah nggak bisa doa lagi. Iya udah nggak bisa doa lagi. Jadi Kalau orang mati yang sudah banyak dosanya, gimana dia berdoa? Di alam kubur ada nggak siksa. Nah makanya kan di dalam Quran dijelasin orang-orang yang udah di dalam tanah tuh minta dikeluarkan balik Karena bisa berdoa. supaya bisa kenapa ya itu lagi hidup kan jadi evaluasi keadaan baik. Iya, karena dia sudah lihat, aduh siksa neraka ini kayak begini, ya benar kembali lah, beribadah. Iya. Dia udah dikasih previewnya gitu kan. Nah, kalau lagi di dunia kan dia nggak percaya. Ya, iya. Bukan Tuhan Ya gitu. Ya. Jadi gitu ya. Jadi orang udah mati barulah dia sadar. Iya. Minta dibalik. Ternyata sholat itu penting. Ternyata sedekah itu penting. Sholat itu penting kan gitu. Dia melihat orang-orang lain kan sesama ruh yang lain. Oh yang lain kok bahagia, oh dulu dia sholat, dulu dia sujud, dulu dia baca Quran, ya kan, dulu dia berdoa, itu semua penting. Sementara kekayaan yang berlimpah ya kan, tadi duit 1 triliun, punya rumah banyak, punya harta banyak, itu nggak penting ternyata gitu loh. Nggak ada kepentingan, tapi nanti sadarnya setelah meninggal. Karena ada lagi hidupnya dia itu tadi tidak percaya dengan hari. Iya. Satu kata Pak, kalau orang puasa tapi dia tidak sholat, mana kira? Ya, saya kasihan amalnya. Ada jahil. Ya kasih Nggak bahagia. komplit, di dunia. nggak komplit. Jadi bukan anak Islam. Dia hanya dapat laporan saja. Dia Islam. Ya itu. Dia muslim, Pak. Dia muslim. Sholat kayak puasa juga. Ngakunya muslim. Ngakunya muslim. Tapi secara itu dia syahadat lagi. Orang yang nggak sholat tuh kafir. Itu Pak. makanya Karena kan saya tadi- bertanya, Iya. kira-kira orang yang puasa, ini ada loh fakta yang nyata, orang puasa tapi dia tidak sholat. Sholatnya kadang-kadang loncat-loncat. Oh, loncat. Masih ada salatnya. Di jam subuh habis makan dia tidur. Bangun-bangun Masih tidur. ada. Udah. Dan itu sering, bukan beberapa kali dia sudah begitu.
Ya sayang Pak puasanya cuma dapat haus dan lapar itu salahnya itu. Kan Pak Romat pernah jelasin juga sama Ustaz siapa lagi itu yang membedakan orang kafir dan tidak dari sholatnya. Jadi kalau sholatnya berantakan kayak gitu, nah udah miring-miring tuh Pak. Sayang makanya sayang banget. Ini Pak, kita mau bacain dalilnya. Bacain Pak. Ceritanya kafir gitu. Takut disuruh ngepak. Gak mau dia. Jadi benar Pak, doa nggak ada. Karena sholat juga udah nggak ada kan? Nggak ada sholat ini. Tapi Allah memperbolehkan silakan para ruh itu untuk sholat silakan, tapi tidak menambah pahala. Makanya waktu pernah diberitahukan oleh Ustaz Bahtiar Nasir gitu ya, anak kita itu aset gitu, anak istri aset gitu, aset apa itu dia buat doain kita kalau kita nggak ada. Makanya begitu kita berbuat yang terbaik untuk anak kita untuk supaya tetap di jalannya, jadi aset kita. Banyak orang-orang yang melihat anak kita mesti jadi orang, mesti begini di sekolah ini, tapi nggak diajarin agama, nggak jadi aset. Karena kan 3 poin tadi itu, terakhir anak sekolah yang berdoa, anak kita bisa dapat dari mana tuh anak sekolah kalau kita bikin dari awal gitu, kita drill dari awal. Jadi kalau gitu guru dosen tuh pahalanya besar ya. Masya Allah itu ilmu yang bermanfaat bener. Pak harus ke depan Pak. Saya ke depan tentang tahunan ya. Jadi Pak, kalau tadi kan itu anak yang sholat ya, dan itu ada 3 hal yang ada. Nah sekarang bagaimana dengan istri Pak? Doanya istri untuk kita, misalnya kita udah meninggal, istrinya itu doanya dia diterima. Ya diterima Pak. Jangankan istri, orang lain pun sahabat kita, jamaah di sini misalnya mendoakan ya insya Allah. Kan diajarkan Allah maghfirlahu warhamhu gitu wa'afihi wa'fanhu. Tapi kan yang utama tadi anak yang sholat itu. Iya, karena kalau anak kan dengan otomatis dia kan memang apa namanya ya dari dagingnya gitu, otomatis. Maksudnya begini Pak, kalau istri kalau doanya juga tuh makbul buat kita, pas beli yang nambah lagi Pak supaya makin banyak. Gimana doain? Bukan, mana sih kan makin banyak anak. Jadi anaknya yang dibanyakin gitu. Kalau suami punya istri 3 atau 4 itu insya Allah surga. Surga Pak, insya Allah. Istri keempat, istri pertama wah brengsek itu suami saya. Ya, itu jelas harus neraka lah kita. Ya. Istri kedua, udah, wah itu mah kadang-kadang baik, kadang-kadang enggak. Ya kan, kita lihat kiri kanan terus surga. Yang terakhir, yang ketiga dan keempat, wah itu suami saya yang paling terbaik selama saya hidup. Doa Tuhan, itu pasti masuk surga. Maksudnya makanya. Jadi harus ketiga dan keempat. Harus ketiga keempat. Jadi makanya Pak Chandra, Pak Anik, carilah pas istri sehingga dosa-dosa kita bisa diampuni karena doa istri kan juga. Amin. Yang amin kan insya Nah, Allah bisa adil kan? Kata Pak Tirasa bisa adil kan? Saya tanya itu. bisa kan dulu. Ya kali. Itu persepsi manusia. Baik, mungkin itu aja ya. Kita tuh mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.